Perkenalkan, nama saya Enrico Timothy, NPM 191501010175 dari kelas 11A21. Di sini saya akan melakukan micro teaching untuk tugas pendidikan kewarganegaraan kelas tinggi. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Saya harap selama proses pembelajaran ini berlangsung, kita semua dapat mengikutinya dan bersemangat. Ya, adapun judul materi yang saya bawakan hari ini berjudul tentang penjajahan kolonial bangsa Eropa di Indonesia. Kita di sini dalam penjajahan kolonial bangsa Eropa di Indonesia, saya akan membahas 3 poin penting. Yang pertama itu tentang apa yang dimaksud dengan penjajahan. Yang kedua, pada tahun berapa dan negara apa saja yang menjajah Indonesia. Dan poin ketiga itu ada apa tujuan dari bangsa-bangsa Eropa datang menjajah Indonesia. Baik, kita akan membahas poin pertama, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan penjajahan. Penjajahan adalah penguasaan suatu negara terhadap negara lain. Penjajahan akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di dalam suatu negara yang dijajah tersebut. Dalam proses penjajahan tersebut juga terjadi dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, baik dalam aspek politik, ekonomi, agama, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin kedua dalam pembahasan penjajahan kolonial bangsa Eropa. Yang poin kedua itu membahas tentang tahun berapa saja dan negara apa saja yang menjajah negara Indonesia. Di sini saya membahas ada 6 negara besar yang menjajah negara Indonesia. Yang pertama itu ada negara Portugis. Portugis memulai penjajahan ke Indonesia pertama kali pada tahun 1509 sampai 1595. Kita tahu kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia ini adalah dengan tujuan utama, yaitu rempah-rempah. Sama seperti dengan negara-negara besar lainnya yang datang ke Indonesia dengan alasan ingin mengambil atau merebut rempah-rempah yang ada di seluruh Nusantara. Masuk ke negara kedua, yaitu negara Spanyol, dimulai pada tahun 1521 sampai 1692. Ini juga sama seperti negara Portugis, di mana datang ke Indonesia dengan beralasan kaya akan rempah-rempah. Jadi mereka beranggapan ingin merebut hasil bumi yang ada di Indonesia. Kita masuk ke negara ketiga, Belanda, dimulai tahun 1602 sampai 1942. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa negara Belanda menjadi negara yang paling lama menjajah Indonesia, di mana hampir 350 tahun menjajah negara Indonesia dengan dampak yang begitu besar terhadap kehidupan bangsa Indonesia pada saat itu, dan juga dapat kita rasakan sampai sekarang. Negara keempat yang menjajah Indonesia itu ada negara Prancis, dimulai tahun 1806 sampai 1811, di mana negara Prancis ini datang namun dikalahkan oleh Belanda, di mana Prancis diusir oleh Belanda pada tahun 1811, sehingga Prancis kalah dalam merebut rempah-rempah Indonesia. Negara kelima yang datang ke Indonesia itu ada negara Inggris, dimulai tahun 1811 sampai 1816. Jadi negara Inggris datang setelah negara Prancis dikalahkan oleh Eropa. Masuklah negara Inggris ke Indonesia untuk merebut rempah-rempah. Sama halnya seperti Prancis, Inggris juga dikalahkan oleh Belanda. Ya, negara keenam yang menjajah Indonesia dengan kekuatan militer yang sangat kuat dan dapat menghancurkan negara Indonesia itu ada Jepang. Jepang datang ke Indonesia itu pada tahun 1942 sampai 1945. Kita tahu Jepang hanya bertahan 3 tahun di Indonesia, tapi memiliki dampak yang paling besar dalam kehidupan Indonesia, di mana dia membuat kerja paksa dan Raumusa, di mana dalam kerja paksa ini rakyat Indonesia diperbudak sehabis-habisnya. Namun pada tahun 1945 Jepang dikalahkan oleh sekutu, di mana pada tahun 1945 Indonesia dinyatakan merdeka. Kita masuk ke poin ketiga dalam pembahasan tentang penjajahan kolonial
bangsa Eropa Indonesia, yaitu sebenarnya apa tujuan bangsa-bangsa besar tersebut datang ke Indonesia. Ya, seperti yang kita ketahui, alasan utama bangsa-bangsa besar tersebut datang ke Indonesia itu adalah alasan tanah yang subur di mana memiliki segala jenis rempah-rempah. Jadi mereka beralasan ingin menguras habis harta kekayaan yang ada di Indonesia dengan cara menguasai alam, lautan, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia untuk mereka bawa kembali pulang ke rumah mereka. Baiklah, sekian dan terima kasih. Kita telah selesai membahas tentang penjajahan kolonial bangsa Eropa di Indonesia. Dan untuk memperluas pemahaman kalian tentang materi yang telah kita bahas, saya telah menyertakan beberapa pertanyaan untuk kalian jawab. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa kembali menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.